Kenapa? Sehat, alhamdulillah. Tadi pas saya sujud ada yang nggak sujud? Hah? Iya. Ada yang nggak sujud? Jadi saya sudah menduga. Artinya kan terkadang memang pada akhirnya kita itu ya perlu belajar fikih sholat. Mungkin kapan-kapan nanti kita bahas. Sambil lanjut ke ini nanti kita jejeli fikih sholat. Jadi dalam bab qiraah itu ada namanya ayat as-sajdah. Nah ayat-ayat as-sajdah ini disunahkan muakkadah untuk sujud ketika dibacakan. Nanti dalam hadisnya ketika panjenengan sujud, setan itu kelaran. Kenapa? Karena ternyata manusia kon sujud manut, gitu. Nah, termasuk tadi wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Nek diwacake Quran mau kafir itu ora gelem sujud, nah panjenengan sujud. Setane nangis gitu kan. Lah kok mau ora sujud gitu kan. Enggak apa-apa, enggak tahu gitu kan. Artinya ketika kita membahas dalam bab imam, inama ju'ilal imamu liyutamma. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika panjenengan mendapati imam sujud mang derek. Kecuali jenengan yakin itu salah gitu. Tapi nek jenengan dhewe yo ragu mang derek gitu ya. Termasuk ju'ilal imamu liyutamma itu ketika napa niki? Sofe niki pun didamel lurus ngeten niki. Ampun dan sebagian masjid sok-sok imame dikon miring dhewe gitu. Artinya kalau panjenengan sepakat takmir masjid ini nek salate kudu diiringke gitu kan. Ya harusnya ngiring kabeh tekan mburi, mboten imame tok. Karena innama ju'ilal imamu liyutama. Imam itu dijadikan untuk diikuti, mboten kon miring dhewe gitu. Semanten ugi ketika ngapunten di antara panjenengan ada orang yang enggak bisa berdiri. Lalu bacaan Qur'annya bagus banget. Ning delalah ra iso ngadeg. Bener-bener enggak bisa berdiri. Terus jenengan kan jadi imam, jenengan jadi makmum ya kudu linggo gitu. Dong bener. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW pernah satu ketika sakit sampai nggak bisa berdiri. Nah Nabi itu memerintahkan Abu Bakar jadi imam. Lajeng sebelah kanannya tentunya adalah Nabi dalam posisi berduduk. Nah sehingga kalau panjenengan mendudukkan orang yang tidak bisa berdiri untuk jadi imam, ya jenengan makmumnya ya kedah duduk. Wonten ugi ketika niki napa karpete napa sajadahe miringke imame, nah jenengan yo kedah miring gitu kan. Nah sing bener miring napa jejeg, miring kalih jejeg niku khilafiyah. Jadi dua-duanya enggak ada masalah. Yang penting kompak antara imam sama makmum. Jangan imame kon miring, makmume jejeg atau imame wis jejeg. Ampun dan sosok enten jenengan sing miring dhewe akhirnya sirahe dadukan karo kancane gitu. Ngoten. Termasuk ketika jenengan nawa sujud niku bener dalile Nabi niku kan buka lengane sampai ketiaknya kelihatan upami boten ngangge rasukan iki ketok wonten nggih. Boten terus kene dibolong boten. Nah, ning nek dalam praktek salat berjamaah jenengan ngoten ayo nyampluk kancane gitu. Tentu rodok diinggoke sithik ning tetep diangkat. Karena Nabi mengatakan nek nganti ini dengan templek ten tempat sujud, nah kuwi kados segawon. Segawon niku sing jegok niku lho. Ya. Niku fikih singkat mawon. Insyaallah nanti kapan-kapan kita jejeli materi ini dengan fikih salat agar ada perbaikan untuk semuanya, oke? Jadi di Quran itu ada 14 ayat. Ada ulama yang mengatakan 14 ini 14 gitu kan. Atau 15 gitu kan. Nah, itu kalau dibaca pasti boten mriku disunahkan muakkadah untuk sujud. Lah nek imame ora sujud jenengan sujud nggih klentu ya. Jadi jenengan kedah nderek imam. Pokoknya selama jenengan enggak tahu imam ini salah apa, enggak jenengan melu imam. Tapi nek jenengan yakin salah, ya monggo ndak ikut imam. Artinya jenengan yakin iki kudune napa tasawuf kok dhek ngadeg gitu kan. Nah, jenengan mangsan jam subhanallah gitu. Nah, tapi kalau jenengan
Gimana apa yo? Jenengan dhewe nggih mboten mudeng melu mawon nggih mboten napa. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab 2 Riyadhus Shalihin, bab taubat masih di pembukaannya beliau yang mulia Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah. Jadi kalau kita baca kitab ulama ini kuburan dia. Karena napa istilahnya pahalane ngalir gitu. Ya dahulu kula ngisi pengawasan teng Tipes niku enten bapak umur 59 tahun. Ketua badan usaha milik masjid. Jadi masjid mriku ndamel badan usaha enten cucian motor kali isian galon aqua niku. Lebih ngobrol kula kali piyaine tak derenge salat maghrib wonten. Lah mulai pengajian nggih sehat. Salat subuh nggih lancar sehat. Terus mantuk omahe kan pener kulone masjid. Bar subuhan niku nggih mungkin saya nawipun sanjangan putrane cetak turu sik. Turu setengah songo digugah mboten tangi bablas. Dan bagaimana kemudian kita mengakhiri hidup itu dengan baik, dengan husnul khotimah, boten nyusahke wong sing urip dan seterusnya. Maka dengan cara kita selalu berusaha untuk istiqomah, wabil khusus di masjid, wabil khusus sholat berjamaah, wabil khusus majelis ilmu, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita semua untuk husnul khotimah seperti orang-orang yang seperti tadi saya sebutkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk syarat untuk husnul khotimah kita diminta untuk bertobat. Dan ngomongin tobat saja. Tobat tidak lain adalah peristirahatan pertama bagi orang yang menempuh jalan kebenaran. Jadi jenengan memang benar komit mau berubah, tobat riyen gitu kan. Dan kemudian sekaligus sebagai permulaan bagi orang yang meniti jalan menuju alam akhirat, tengah dan akhirnya. Artinya tobat itu nggak boleh ning ngarepe tok terus sesuk bar ora. Sesuk pokoknya nek nglakoni dosa tobat mulai. Dosa mulai tobat mulai. Dosa mulai tobat mulai. Sehingga kita berharap kedisian tobatnya timbang dosane. Ampun kados sebagian orang. Wis opo anggaran tobat bar kuwi umat gitu kan. Mendingan dirapel wae sampeyan nek umur 70, lah ratakan 70. Maka ketika jenengan punya kepikiran ngoten niku, kudune jenengan nek didahar ngeten iki mang simpen mawon mboten usah jenengan dahar. Dirapel wae to. Kamu urusan panganan ora gelem rapel, urusan tobat karepe dirapel gitu. Nggih. Artinya ya enggak boleh kita merapel. Pokoknya apapun yang kita lakukan dan itu salah, dosa, tobat wis. Saiki nglakoni salah wis mengko tobat ora usah menunggu sesuk. Nanti segera wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segera, ora usah usah-usih. Dengan begitu hamba yang menempuh perjalanan ini tidak layak mengabaikannya. Jadi jenengan nek mengaku sebagai hamba Allah mboten pantes nek ra gelem tobat, melainkan harus tetap mengupayakannya hingga akhir hayat. Terus-terusan pokoknya aja nganti keseling tobat. Andai pun harus berpindah dari satu tempat peristirahatan ke tempat peristirahatan lainnya, dia harus tetap meneguhkan niatnya untuk terus merangkulnya, terus bertobat, sehingga tobat merupakan awal dan akhir perjalanan seorang hamba di dalam mengarungi kehidupan ini. Dan jenengan misalkan Solo bisa istiqomah ngaji, oh jenengan pindah Jakarta ya golek pengajian Pak. Jenengan pindah Tangerang golek pengajian. Jenengan ten Papua ya golek pengajian. Jangan kayak sebagian orang pulang kampung walim, balik kerja ten tambang mereka dugal gitu kan. Nah, kudune balik kampung alim, balik tambang nggih alim. Yang terjadi balik kampung alim, kerja ten alas, dugal, mati ten mriko. Bojone kaget gitu kan, dikabari mati ten perantauan. Cek matine baru minum-minuman keras dan seterusnya. Kaget gitu. Loh, bojoku ning ngono kuwi to. Patah biaya ngoten niku. Jadi nek ketemu koncone ten masjid niku omongane wis anak anta gitu. Tapi nek ten mriko gitu kan, omongane omongane tarik niku karaoke niku lho. Ampun, dan itu ya Allah, kula nggih nate ten tambang ketemu wong-wong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat harus selalu ada, dan itu merupakan kebutuhan kita sampai akhir hayat kita,
sehingga begitu mendesak sebagaimana kebutuhan pada awal hidup kita. Artinya ketika panjenengan ngapunten umpame mboten dahar mentok-mentoknya mati, lah wong nek ora tobat dosane digawa mati, apalagi dosa kesyirikan wis ora bakal mlebu surga. Genah neraka tur kekal di dalamnya. Jadi di neraka niku ada 3 manusia yang enggak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang kafir. Artinya jenengan jangan pernah berpikir untuk pindah agama. Dadi sak angel-angele urip, sak ra duwe-duwene duit, sak luwe-luwene weteng, ampun pernah kepikiran untuk pindah agama. Lah aku syaratnya nek gen dikeki beras 2 kental kudu pindah iku wis rasa mendingan mati kalian timbang dadak pindah agama. Dan aku pindah sik sediluk engko terus bar nopo terus aku bali neh pripun? Agama mboten nggih dolanan. Terus sinten sing saged bedhek nek jenengan bar pindah terus gelem balik meneh ora karuan gelem gitu kan. Pemeneh nek bar dikeki beras 2 kental terus dikeki bojo ayu gitu kan, bojone goceki gitu kan, tambah wegah meneh. Istiqomah itu berat, Pak. Sampai para ulama mengatakan koyok nyekel mawa tentangan. Dan itu luar biasa. Makanya di ayat yang saya bacakan tadi, mereka orang-orang yang masuk surga itu nanti akan diperjumpakan dengan keluarganya dengan penuh riang gembira. Tapi orang-orang kafir di dunia, lah mereka ning donya guyu-guyu karo keluargane gitu. Nah, kemudian orang kedua yang kemudian masuk neraka nggak akan keluar lagi, yaitu orang musyrik. Nah, ini hati-hati. Kadang menimpa orang sholat juga, ya sholat nih, ya rajin ning dukun, ya sholat tapi penganggone aneh-aneh, ya sholat. Enek masalah sithik semedi ning nggon buah-buah ngoten gitu kan. Dodolan nopo gitu, dadak tekan Gunung Kemukus gitu kan, jalan-jalan bojo gitu kan. Nah, ini orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang munafik. Casingnya sama kayak kita, podo wong Islam, tapi kemudian walah patine ora karo-karuan, anyele karo wong Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang disembunyikan di dalam hati itu mengerikan besarnya. Bahkan sekarang orang-orang munafik itu tidak cuma ndelik kita dalam hati kebencian, sampai diucapkan. Makanya ulama itu sampai membuat penamaan. Nek dideleke dalam hati itu munafik, nek ditokke itu namanya zindik. Dan ada orang profesor, doktor, bla bla bla, ditanya sama wartawan, bagaimana hukumnya seorang pemimpin, apakah harus muslim? Oh enggak, di Quran itu enggak ada harus Islam, itu enggak ada. Allah itu cuma menginginkan pemimpin yang adil. Padahal ayatnya cetok dan pirang-pirang gitu kan. Banyak orang ngoten niku, hati-hati ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita enggak makan paling mati, tapi kalau kita enggak tobat, naudzubillah kita bisa masuk neraka. Maka permulaan tobat seorang hamba berupa penyesalan. Lalu penyesalan itu melahirkan keinginan keras untuk berubah dan sengaja dalam menghindari keburukan. Jadi jenengan kalau sudah nyesel, gedang ninggal ke kemaksiatan dan maka berubah. Jadi jangan kemudian aku mendem, kok saya kira mendem ora dedet. Kok dedet mangkat neh. Atau dedet ning megah, ning nek dijajake gelem. Nah, iki padha wae gitu. Maka orang yang bertobat itu, yang tulus tobatnya, taubatan nasuha, itu orang mau dikasih duit, mau dijajake, mau dedet dhewe, pokoknya nek jenenge tobat, biyen mendem saiki ora ya ora. Ngoten. Maka seperti dimaklumi kemaksiatan adalah penyekat antara hamba dengan Robnya. Artinya ketika panjenengan ngapunten banyak maksiat, maka bagaimana jenengan berharap donga jenengan itu kabul? Mustahil. Maka sucikan dulu diri kita. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, dan yang semisalnya banyak disebut ayat seperti itu tentang beruntungnya orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya. Kados rasukan iki niki kan nek jenengan ambu wis ra enak dikumbah, jenengan cek kok enek telek nemplek dikumbah, jenengan cek meleh kok enek bleduk napa regetan sing kudu diresiki dikenak-ngenekke ilang ra ilang dikumbah gitu. Maka bagaimana halnya kalau kemudian jenengan terus mikir iki seminggu tak kumbah ping 3 atau ping 2. Berarti nek sesasi tak kumbah ping 8 tekane 12 gitu kan. Piye nek tak kumbahe sewulan pisan wae langsung ben ngirit sabun. Menurut jenengan pripun baju jenengan rasukan jenengan? Apa ya gelem enek wong sebelahan kalian jenengan? Ya mboten enten, mesti ngalih gitu kan. Alih-alih gitu, ambune ra karu-karuan gitu. Artinya ketika kita aja dengan badan kita yang keringete yo mambu, entute saya meneh gitu kan.
Itu aja kita berusaha untuk mencari parfum, menyuci baju, menyikat gigi gitu kan. Maka terkait dengan hati kita ya kita harus rajin untuk membersihkannya. Bahkan Nabi SAW itu istighfar itu sehari itu antara 70 sampai 100, padahal beliau itu al-maksum, orang yang terjaga dari dosa. Nah, mulai kita ya harusnya luwih akeh gitu kan. Makanya saya sering ngasih contoh ketika panjenengan dalam tebing naik motor atau ngontel, sekarang ngontel karo numpak motor, istighfar sing kathah Pak. Istighfar sing kathah. Barangkali Pak, barangkali wong sakniki enten cah nom-nom nek numpak motor iki kabel remit copot gitu kan. Nah, barangkali ngapunten nggih jenengan kesenggol cah nom-nom rodok suwung niku gitu kan. Terus jenengan kapundhut kali Gusti Allah ten mergi, insyaallah mati sahih Pak napa mulai pengajian mangkat pengajian. Nabi sudah mengatakan man salaka tariqon yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Sapa wong sing mangkat majelis ilmu kanthi teman-teman sing digoleki ya kuwi ilmu, beriltizam untuk nambah ilmu ben ora dadi wong Islam sing apunten sing bodoh gitu kan. Maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, tinggal nanti caranya gimana? Mungkin ngapunten mungkin di jalan tadi atau mungkin dengan senderan liar-liar dibuka karatangi barangkali loh gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti itu harus dengan nikmati. Oh, ini majelis sing insya Allah mengantarkan saya ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paham pentingnya tobat dia akan selalu menyelamatkan dirinya dari dosa, lari dari dosa, apalagi setelah mengetahui bahwa tidak ada keselamatan dari siksa Allah selain dengan berlindung kepadanya. Makanya panjenengan nyatakan sehari 17 kali maliki yaumiddin. Ini menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu, di hari pembalasan itu, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang punya kuasa. Ora enek jenderal ngendi wae sing iso ngewangi, mboten enten presiden ngendi wae sing iso nulungi. Yang ada ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, lah syafaatnya Nabi gimana? Nabi pun untuk memberi syafaat kepada umatnya minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah izinkan baru dikasih, dan itu enggak sak ben wong dikei, Pak. Makanya nanti ada umat Nabi SAW yang mendekati telaganya, kemudian Nabi mempersilahkan untuk mendekat, sama Allah malah diusir. Ketika itu Nabi bertanya, ya kenapa ya Allah ke orang-orang ini diusir padahal mereka umatku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kamu nggak tahu yang diperbuat mereka sepeninggalmu. Kamu nggak tahu penyimpangan mereka atas ajaranmu. Ngaku Islam dinggo dol tinuku. Enten sampai kiai nopo mbuh nopo nyebutin nopo kula lali. Itu sampai nopo santri niku artis-artis yang stres-stres niku. Nah, begitu ten mriku kon wiritan kon macem-macem terus dipakani Pak. Pakane bubuk putih ngomongnya iki panganane jin ben kowe sehat. Oh sabu kuwi ya. Ya begitu telere nggih niku diperkosa gitu. Wangge sorban Pak. Nyemplung penjara namanya Gatot gitu. Ngapunten enten sing namanya Gatot. Nah, maka tobat adalah cerminan kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang pernah diperbuatnya, baik secara sengaja maupun karena kejahilan. Jadi ketika kita nggak tahu niku kita dinin dosa, ketika tahu saya meneh kuwi ya dosa, maka orang yang kembali dari dosa menuju Allah Subhanahu wa taala, fafiru ilallah, maka berlarilah, bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kepulangan yang terbaik. Kados panjenengan gadah putra ngapunten suwe ra mulih tiba-tiba mulih, wah senenge ra ukur kan. Maka Allah sangat senang kepada hamba-hambanya yang kemudian mau memperbaiki diri. Dan bahkan ini hamba dereng nganti sepuh wis balik, jek enom wis tobat. Makanya kula salut sama orang-orang yang kemudian ada di dalam dunia yang sangat hitam gitu kan, tapi bisa mentas karena susah kalau nggak kemudian atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad saja loh, itu nggak bisa mengislamkan pamannya dalam kondisi hidup gitu. Kalah sekti Nabi Muhammad karo Habib tertentu sing iso ngislamke wong mati itu, Bu. Dhek mati sing dikubur kuwi kafir iso diislamke, Pak. Malaikat mungkar nakir kon minggir. Khurafat itu Nabi. Nggih, enggak usah dipercaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba itu harus kembali menghadap Allah dengan penuh keikhlasan, kemantapan, keyakinan, disertai ketaatan yang mampu mengangkat seorang sampai makom wali Allah loh.
Jadi dengan bertobat itu panjenengan akan jadi wali Allah. Tapi nek wali Allah ala Habib-habib niko iso mabur, iso ambles bumi, terus iso napa meleh, aneh-aneh pokoknya. Aneh-aneh. Tapi dalam Islam yang namanya waliullah, kalau panjenengan pernah wireng kisah Uwais Al-Qarni, dia nggak bisa mabur, dia nggak bisa ngilang, dia nggak bisa ambles bumi, tapi yang dia bisa adalah ketika dia menengadahkan tangan ke langit, apapun yang dia minta maka Allah kabulkan. Sampai pada satu ketika dia punya penyakit kusta. Kusta niku nek mboten klentuk nggih, kula sanes dokter niku enten kalih, kusta kering kalih kusta basah. Nek basah niku sing mrotoli drijine nika, nek sing kering niku sing belang-belang, ngapunten nek jenengan enten sing ngoten niku. Nah, Uwais Al-Qarni ngangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sembuhkan saya dari penyakit baros ini dan tinggalkan segede koin untuk pengingat saya agar saya selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan." Tadi jaluk mari ora kabeh, ken ngerekke sithik gitu. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, manusia yang termasuk golongan terbaik karena sahabat yang mulia, termasuk orang yang pertama masuk Islam, termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk orang 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, boleh dengan segala macam keistimewaannya. Itu Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Mengko teko wong saka Yaman jenenge Uwais Al-Qarni. Dhek saka Yaman pernah lara kusta, engko enek sisa penyakitnya sakmene. Dhek duwe ibu, dhek berbuat baik karo ibuke." Tapi tidak diceritakan detailnya apa. Nek enten ustaz sing sanjang gendong sapi segala macam, lah itu saya belum temu dalile nggih. Asline jenengan nek ketemu ustaz sing cerita ngoten nang tekok dalile pundi. Nek kula dereng ketemu dalile. Dadi kula cuman nyatakan atau menceritakan sing di hadis itu, dia punya ibu dan dia berbuat baik. Dan dia waktu kena kusta itu dia minta kepada Allah untuk disembuhkan, tapi dia juga minta untuk ditinggalkan segede koin gitu. Mengko nek kowe ketemu wonge njaluk supaya kon ndongake kowe supaya Gusti Allah ngekeki ngapura kowe. Itu oleh Nabi kepada Umar bin Khattab, orang yang punya keutamaan sebagai sahabat, pertama kali termasuk gelombang pertama masuk Islam, kemudian termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, termasuk orang yang nek dia keluar dari ujung gang, setan dari ujung gang yang lain melayu jerantal gitu kan. Niku nek ketemu piyai namine Uwais Al-Qarni kon njaluke ngapura marang Gusti Allah. Padahal Uwais Al-Qarni niku derajatnya itu adalah tabi'in. Kenapa tabi'in? Beliau Islam ketika Nabi SAW hidup, tapi beliau nggak pernah ketemu Nabi SAW. Itu tabi'in. Atau orang yang Islam sepeninggal Nabi SAW. Jadi syarat untuk jadi sahabat tuh harus Islam, beriman, dan ketemu dengan Nabi SAW, melihat langsung. Nek boten melihat itu tabi'in. Apalagi Nabi sudah wafat, itu udah pasti tabi'in. Nah, tabi'in ini gak lebih mulia daripada sahabat. Tapi Nabi meleh, nek ketemu wonge njaluk ngapura ning Gusti Allah lewat wonge. Nah, ini yang disebut tawasul yang boleh. Tawasul pada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Boten jaluk ning kuburan, ya Habib Fulan bin Fulan, Sahilana bin Fulus, kertas merah yang halus-halus, boten. Habib Fulan bin Fulan mudahkan kami dapat uang, uangnya kertasnya kudu abang, kudu halus, nek lungset moh, enggak boleh itu Pak, haram, syirik itu. Nah, maka begitu setiap rombongan dari Yaman datang, Umar bin Khattab selalu bertanya, endi sing jenenge Uwais bin Amir, endi sing jenenge Uwais Al-Qarni. Boten enten ditekoki terus, digoleki terus. Karena ini welinge Nabi. Karena dia seorang wali. Dan akhirnya datang, begitu datang kemudian dicek, bener kowe Uwais bin Amir, nggih. Bener kowe duwe ibu, bener kowe tau lara ngene, bener kowe njaluk donga ning Gusti Allah nek mari, bener cek nek sisane, bener. Delok. Dudohke, begitu dudohke wis dia nanti bingung loh, kok jenengan ngerti saya sedetail itu. Nah, Umar mengatakan iki sing cerita Nabi. Terus Nabi peling njaluk ngapura aku, jalukno yo. Akhirnya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah Umar. Itu ngono tok itu. Tapi ucapan beliau sebagai seorang wali sing ra iso mabur, ra iso ngirang, ra iso ambles bumi, itu langsung kabul. Lah niku lho Pak.
Jadi yang namanya wali nggak kudu ngoten niku Pak. Gitu. Pemenang nganti edan barang diarani wali. Ini tenan ini akidah loh Pak. Serius. Hati-hati loh jenengan. Peran dedet ngono terus dadak golek ngono kuwi ngomong mergone kancane rono terus sesuk enak sing kei duit gitu kan. Ketika kita ngomongkan akidah Pak. Nggih, ketika kita ngomongkan akidah enggak ada kaitannya dengan duit Pak. Kalau bener orang yang lurus, orang yang bener ini sing duwite oke, kudune sing paling bener korun. Nah korun nyemplung bumi apa jenengan meh nyusul? Kalau bener orang yang paling bener akidahnya itu adalah orang yang punya pangkat jabatan, syaratnya itu, maka kudune sing paling bener Fir'aun. Apa kita mau kayak gitu? Enggak. Maka enggak selalu yang namanya akidah yang lurus, keyakinan yang benar itu kemudian sinkron dengan materi. Kok kemudian akidah lurus bertauhid dikei duit oke, alhamdulillah. Kok ora ya tetap alhamdulillah karena masih di atas akidah yang lurus pun saestu. Jadi enggak usah kemudian dengan bingung, wah kurang didit ngomongin koncoku. Kon toko Brotosila ning sebelah kono mangkat gitu kan, mboten usah. Artinya itu dosa yang paling besar, inna syirka la dzulmun adzim, dan itu yang harus benar-benar kita tobati. Artinya kalau panjenengan duwe penganggon ning omah entah keris entah napa sing enten isine maneka warna aneh-aneh, setan demit segala macam enten ten riku ndang digua, diceklek-ceklek. Misal jenengan gadah napa tinggalan-tinggalan bae biyen tombak segala macam sing isine aneh-aneh, engko nek sing nyekel mati tombak iso mabur-mabur nika ndang diceklek-ceklek. Pokoknya ini kesyirikan sedang. Maka itu yang harus kita tobati yang paling pertama. Dan orang-orang yang mau bertobat itu begitu kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, dia bisa mencapai derajat wali Allah yang benar-benar bertakwa. Ala auliya Allah humul muttaqun. Bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Auliya Allah alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa. Dan iman itu asasnya nggak boleh berbuat syirik, takwa itu asasnya harus di atas sunnah. Makanya kok enek wong disebut wali tapi ngajari syirik itu ra mungkin wali, ra mungkin gitu. Okay. Berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, ijma' para ulama serta menurut pandangan akal, rasio yang masuk akal, logika yang masuk akal, maka hukum taubat adalah fardu ain bagi setiap muslim. Jadi kita masing-masing kita wajib bertobat atas dosa kita masing-masing. Pramila Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujaharoh. Umatku semua akan diampuni kecuali orang yang nyeritak ke dosa. Pramila panjenengan yang ngapunten pernah nglakoni napa-napa pun niku masa lalu mang tutup, cara bukune iso dibuak mang buak, cara iso diobong ora usah diceritake, apa meneh dipamerke. Aku tuwek-tuwek ngene senajan untukku gari loro ning nom-nomanku mbiyen mantanku enek 17 lho. Ra penting gitu kan. Ra penting. Kula kadang ketemu pengajian mbah-mbah tuwek cerita ngoten-ngoten niku batin kula. Wis apa gunane nggih kula gitu kan, enggak berguna sama sekali. Justru itu kemudian akan menabrak hadis tadi. Ketika kita berharap ampunan Allah enggak usah diceritakan. Dosa itu enggak usah diceritakan. Nggih. Kemudian mengenai pendapat ini juga syarat-syarat keutamaan dan berbagainya, insya Allah nanti akan disebutkan lebih detail. Maka disebutkan beliau mengutipkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nur ayat 31 yang meminta kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wong-wong sing ngaku iman do tobat kabeh nek memang kowe pengen beruntung. Jadi asas keberuntungan seorang pendosa adalah ketika meninggalkan dosanya. Dan meninggalkan dosanya tidak karena dipaksa tapi panggilan jiwanya. Sehingga kalaupun dia dipaksa untuk kembali ke dosa itu dia pun nggak mau. Apa meneh mung diiming-imingi, nek diiming kan mboten dipaksa. Ayo tak jajake, ning endi kono karaoke nang gah gitu kan. Mboten. Oh iya aku lagi ra didit, ya ayo mangkat. Jadi tobatnya mergo ra didit. Enten piye wonten niku? Tobatnya mergo ra didit. Mboten tobat niku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin secara keseluruhan untuk bertobat. Perintah itu menunjukkan bahwa tobat hukumnya fardu ain karena dibahasakan ayyuhal mukminun kabeh.
Nggak ada pengecualian khusus lanang, khusus wedok, boten, semuanya jalan nopo setri, sing sepuh nopo sing enem, sing gede nopo sing cilik, sing lemu nopo sing kuru, kabeh sing merdeka nopo sing budak, sing rakyat jelata nopo sing pejabat, kabeh kong tobat. Makanya jenengan nek ngerteni wong nglakoni dosa niku nek boten napa istilahnya, boten dikasih hidayah oleh Allah, aku nganti nglumpukke duit 180 sekian miliar lho Pak. Kuwi ora leren karepe pengen nambahi terus. Soalnya orang genep 1 triliun gitu loh. Pengen digenepi terus. Apa kok nek 1 triliun leren boten. Wong niku pejabat yang sudah pensiun. Kayak dia pejabat, nek pejabat niku pensiun umur 20. Kayak niku wis pensiunnya sak untara. Paling ora niku umure 25. 25 dit 1 triliun nggih napa Pak. Yang nguruki kuburan cek turah niku. Tapi yo tetap dilakoni. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang berdosa niku, orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pendosa niku jamaah malau ajadah. Gaweane nglumpukke duit piye carane orang gagas halal apa haram, dihitung-hitung terus bendina, rumangsane napa? Yahsabu anna malau akhlada. Rumangsane dhek iso urip sak lawase ora mati-mati, kekal. Itu orang-orang yang gak dipanggil untuk bertobat. Makanya panjenengan yang ngapunten dulu pernah bermaksiat kok dilalah randedet leren. Niku memang syukuri bahwasanya Allah sudah nulungi jenengan dan saat ini tinggal diteguhkan tobat itu bukan karena randedet, tapi karena panggilan Allah dan jenengan harus netepi niku sampai mati. Tapi nek mergo randedet iki potensi kok randedet mesti umat meneh gitu. Makanya jenengan harus hayati bener dedet apa ora dedet, pokoknya aku kudu leren sama maksiat zaman biyen. Lah apa Mas? Lah jenengan jenengan rasa cetakku kula gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tobat itu wajib buat semua orang yang mengaku beriman. Siapa saja yang telah memenuhi kewajiban tersebut berarti telah memperoleh keberuntungan dan menggapai kesuksesan. Jadi kalau panjenengan tobat, insya Allah beruntung lan sukses senajan kandidat. Tapi nek kemudian diteoke kados niku Zaraf Richard, agamane apa tadi? Zaraf Richard niku. Mboten nanti sing ngertos. Kula asane tambah jenengan. Niku ya kuwi Pak. Jadi dia enggak bakal beruntung senajan duite sak pirang-pirang. Jadi hakim niku Pak, hakim niku nek memutuskan perkara mau salah atau benar selama dibangun konstruksi hukumnya atas dasar bukti dan saksi tanpa ada manipulasi apalagi korupsi, itu hakim itu tetap entuk pahala nek salah pahalane siji, nek bener pahalane loro. Dengan catatan dibangun keputusannya di atas objektivitas bukti dan saksi. Tapi nek wis dol tinuku perkara alah wis neraka tenan. Saestu wis neraka. Ya sing ten Surabaya kan kiai jaler-jaler, nah iki sing Islam ra ketok sing ndi. Pokoknya jenenge aneh-aneh itu. Barang sing Jakarta 3, sing tengahe wedok kudungan, astagfirullah. Engko nek entuk decak melah nggo munggah kaji tok sok ngoten iki. Dan Nabi mengatakan orang-orang yang kayak gitu ketika munggah kaji labbaik Allahumma labbaik, kata wa yunadi munadi minas sama, penyeru dari langit mengatakan la labbaik wala sya'dai. Ora enek labbaik-labbaikan, ora enek kegembiraan kedatangan ke sini wong kene nggo podo Arab gitu ya. Nah, makanya tobatnya orang-orang yang korupsi itu dikembalikan uangnya, nggak bisa digunakan buat ibadah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan nggak mau menerima amal dari harta yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diketahui bahwa firman Allah tersebut maka berfungsi sebagai sebuah tahqiq untuk memastikan wujudnya. Jadi menekankan panjenengan untuk bertobat. Sehingga Allah berfirman pada Quran surat Al-Hud ayat yang lain yaitu ayat 3, yaitu wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jadi Allah meminta kita untuk sering-sering istighfar dengan harapan dengan istighfar itu kita kemudian menyadari bahwasanya kita harus bertobat. Dan tobat sekali lagi harus nyesel, mboten mergo kepepet mergo ora didet, mboten. Wis ra mendem neh, Bro, ra didet gitu kan. Bener-bener karena panggilan jiwa. Kemudian mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa yang telah berlalu dan bertobatlah kepadanya dari segala kesalahan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha."
orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat nasuha. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam kriteria taubat. Paling tidak ada 3. 1, tobat itu harus mencakup seluruh dosa, dalam arti tidak ada satu dosa serta kesalahan pun yang belum ditobati. Jadi ketika kita mau bertobat, maka kita harus metahni, benar-benar metahni. Wabil khusus dosa-dosa besar itu, dimulai dari dosa kesyirikan, kemudian dosa-dosa di bawahnya. Ya, ngapunten mungkin kalau ada yang pernah melukai orang lain, sampai saya itu pernah ada jamaah mantan nabi niku kula ra tekok jane niku kan. Lho, jenengan ini pernah ngandang to? Oh, pernah tak ngono. Lah kasusnya apa? Kok kasusnya kula mboten tekok ding dhek sing crita wis. Anu kula biyen nate ketok kupinge wong, alah. Kok ya enek wae. Dan ceritanya ketok kaya piye gitu. Ketok kaya gagah gitu. Ya. Ampun gitu. Maka kemudian yang kedua, tekad yang bulat dan sungguh-sungguh untuk bertobat tanpa ada lagi keraguan di dalam hatinya, tapi juga ada keinginan untuk menunda dan menunggu pelaksanaannya. Jadi benar-benar bulat dan tidak ada keinginan untuk menunda-nundanya. Benar-benar saiki. Artinya kalau panjenengan sekarang nyimak niki dan kemudian pernah melakukan dosa, ulang nanti piye carane ndang tobat. Nah, perlu mandi junub, sholat taubat gitu kan. Sehingga dengan kata lain, segenap kehendak dan niatnya dipadukan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjernihkan hati dari berbagai kotoran dosa yang selama ini telah mengeruhkan hati, mengeraskan hati, dan menghalau dari berbagai rintangan yang menghalangi ketulusan taubatnya. Termasuk ngapunten kalau punya teman-teman yang kemudian dulu bareng-bareng silo ndeklu main atau silo ndeklu mendem gitu kan, tinggal ke Pak, enggak apa-apa. Karena Allah sudah memastikan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Pertemanan hari ini itu nanti di sana nggak ada gunanya kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika panjenengan berteman dengan orang-orang yang tidak baik dan kemudian jenengan jane wis mari dadak digeret meneh, jenengan jane wis kelairan tapi dijak meneh, maka itu justru akan membuat jenengan menyesal nanti di akhirat dan pertemanan itu nggak ada gunanya. Maka yang terbaik ya teman-teman yang ada di masjid ini. Makanya tadi saya pas ngeliat tadi teman saya yang meninggal. Kula nek temenan kaleng kiai sepuh 59 tahun itu meninggal tadi. Punya lagi kuatah Pak. Sampai imame masjid niku takmire niku. Karena saking deketnya gitu kan. Jadi niku takmir terus Bapak SNC niku ketua badan usaha milik masjid, jadi kan selalu berhubungan. Niku arep salat itu nangis sih. Nangis karena ngelingi berjuang bareng kuwi carane masjid ini dari pondasi dibangun, dari jamaah mung 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya acaranya akeh ning sing infak sithik gitu. Sehingga titik kurang akhirnya piye carane gawe badan usaha milik masjid. Itu kan sebuah keadaan di mana seorang muslim itu mencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya untuk mikir masjid. Wah, luar biasa. Sampai Allah Nabi mengatakan ada 7 golongan yang akan dapat naungan. 7 kok ini 7 golongan yang akan dapat naungan di hari kiamat ketika sudah nggak ada lagi naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Orang-orang yang kemudian hatinya cemental dengan masjid. Ini ngoten niku contohnya. Termasuk yang kedua, wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang kemudian mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena urusan dunia, karena Allah. Mergone Allah ditempuke ning masjid. Sehingga mereka ketemu ning masjid, pisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu mencoba untuk memberikan masukan ke panjenengan itu. Ngeling-eling iki temen iki. Dadi misal jenengan mengki pas jajanan pundi, kayak kita jamaah sing dene ngaji, dadi jajakke dengan raketan es teh jumbo gitu kan. Mosok 3.000 pelit gitu. Lho Pak, kan kadang enten lho piyai-piyai niki sing sok montel ngoten niku to. Anjenengan numpak motor, wis kene tes jumbo, tukoke dioyakke. Lho niki nggih bekal melampah. Itu persaudaraan sama muslim yang kemudian akan menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk panjenengan di akhirat. 3.000 Pak. Saya enggak sedang ngomongkan hal-hal yang gede-gede ngoten mboten. Nomor nek jenengan, Pak Ustaz, mangkat umroh. Malah jos niku.
Tapi mboten, maksudnya sing cilik-cilik niku wae gitu. Jadi gak sedang ngomong ke sing gede-gede, cilik-cilik niku. Es teh jumbo atau mungkin nopo lah gitu kan. Yang pertama berkenaan dengan dosa-dosa yang ditaubati, yang kedua berkaitan dengan orang yang bertobat itu sendiri, yang terakhir berkenaan dengan Rob yang menjadi tumpuan bertobat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, niki nembe pembukaan nggih, jadi belum ngomong ke isinya hadisnya. Kesimpulannya, taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan mencakup seluruh dosa. Sungguh-sungguh, ikhlas, mencakup seluruh dosa. Oh saiki tobat saka mendeme sesuk tobat saka maine, sesuk tobat saka zinane. Pokoknya itu diprogres sampai kemudian ketika kita menutup mata, jangan sampai dosa-dosa besar itu masih ada. Karena kalau ada, nanti pertanggungjawabannya di neraka. Angel. Makanya tadi 3 orang tadi mas nyemplung neraka mboten medal, tapi ada orang keempat, orang-orang beriman yang nyemplung neraka ning tinggo ngresiki dosa. Tapi nek ning donya wis diresiki dhisik, wis tobat dhisik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minad dambi kama la dambalahu." Wong-wong sing pernah melakukan dosa terus masih hidup dia ingat dosa itu dan bertobat dari dosa itu, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah enggak pernah melakukan dosa itu. Sehingga pentingnya bertobat. Nah kok sing dilalekke tobaté itu dosa kesyirikan, nah itu malah enggak diampuni. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah bisa mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Sehingga orang yang keempat tadi adalah pendosa tapi tidak pernah berbuat syirik. Tapi nek dosane sing digawa mati kok justru syirik, berarti dia masuk satu di antara 3 yang nyemplung nggak bakalan metu. Makanya kita contohkan beberapa perbuatan-perbuatan kesyirikan, jenengan harus hati-hati. Ora popo Pak, jenengan ora sugih kaya mereka, enggak popo. Sing penting jenengan di atas akidah yang lurus, di atas tauhid yang benar. Karena nanti ketika Dajjal itu benar-benar nongol Pak, Dajjal itu nek tenan-tenan teko, nek ngapunten nek nanti jenengan kepanggih, belum tentu iman kita itu bisa melawan dia, belum tentu iman kita itu bisa mengkonter dia. Karena Pak, karena orang-orang yang tidak beriman dengan dia tiba-tiba jatuh miskin, parine mati, tandurane mati, kewan-kewane mati, sumure garing kabeh. Orang-orang yang beriman dengan dia semua tanamannya hidup, sumure sing garing enek banyune, termasuk tanaman padi-padinya segala macam pertaniannya subur, termasuk ketika dia mendatangi satu kaum yang di kaum itu ada tanah lapang, niku mung garek diangkat lemahe, bondo-bondo yang tertimbun di situ keluar semua. Yang belum lama ten Mamuju kan ekskavator nyemplung ning lemah. Lah nek iku ditekani Dajjal ekskavatornya ditokke Pak itu. Nenek nganti ngono kuwi Pak. Nganti ngono kuwi itu orang yang ngaku beriman itu susah untuk kemudian melawan pandangan mata itu. Susah. Makanya kalau sekarang banyak orang yang menjual khurafat kok delalah oke sing melu, insya Allah mungkin Dajjal metu mesti ngetutke. Makanya yang paling penting adalah akidah yang lurus, agar panjenengan paham akidah yang lurus tidak sinkron dengan harta, tidak sinkron dengan dunia. Maka kalau panjenengan berakidah lurus dan dikasih dunia maka alhamdulillah. Tapi kok kemudian panjenengan akidahnya lurus tapi kok nggak dikasih dunia, maka insya Allah itu lebih baik daripada akidah yang tidak lurus. Bila cekap semanten tinggal sakit kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhir